Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tersapanas dan Navigator Guru. Hai teman-teman semua, para pejuang PPG tahun 2023. Semoga sehat semua dan diberikan kemudahan dan segala perjuangannya. Dan teman-teman semua bisa lulus di tahun 2023 ini dan punya serdik. Amin. Oke, teman-teman, kita akan lanjut di part 10 ya teman-teman ya. Yuk kita ke soal nomor 1. Di sini teman-teman ada tentang remedial, pelaksanaan remedial, salah satunya dengan cara pemberian bimbingan individu. Berikut ini cara yang dilakukan guru pada pembelajaran bimbingan individu. Kan kalau remedial itu kan ada yang namanya 50% gitu kan teman-teman. Kemudian kalau lebih daripada 50%, nah kemudian bagaimana kalau misalkan 20%. Nah sekarang itu di pemberian bimbingan individu nih teman-teman, dikira yang mana yang paling tepat untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama teman-teman, kita akan lihat clue-nya adalah individu atau bimbingan individu. Ini kita akan buat sebuah kata kunci teman-teman. Di sini kalau ada bimbingan individu berarti kita akan fokus antara guru dan siswa. Oke. Pembelajaran dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes pertanyaan. Nah, ini kita akan lingkari juga teman-teman. Kita buat lingkaran yang memang itu berkaitan dengan bimbingan. B. Peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM. Nah, ini tidak, karena bimbingan individu itu antara guru dan siswa. Kalau ini adalah bimbingan teman sebaya, jadi kita agak akan pilih. C. Bimbingan yang diberikan sesuai atau disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Ini juga kita akan lingkari. D. Bimbingan dilakukan dengan media audiovisual secara keseluruhan, tanpa harus dengan media sosial. Media audiovisual juga kan bisa teman-teman dengan media yang lain. Jadi ini tidak tepat ya teman-teman ya. Kemudian E. Guru memberikan arahan kepada siswa yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari anak lainnya. Ini pun tidak teman-teman, karena kan ini remedial ya teman-teman ya, bukan pengayaan. Jadi yang paling tepat itu antara A dan C. Nah, kita akan pilih yang mana nih teman-teman? Kalau A, pembelajaran dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes atau pertanyaan. Nah, ini tidak cocok teman-teman. Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah bimbingan individunya, bukan sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi yang paling tepat adalah yang C nih teman-teman. Nah, kita akan coba lihat pembahasannya. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Nah, kalau misalkan ada individu per individu, maka guru tersebut harus membimbing sesuai dengan tingkat kesulitannya yang dialami oleh peserta didik, sehingga anak-anak yang memiliki nilai di bawah KKM, maka dia akan ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dia anggap materi itu sulit, seperti itu. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu layanan pada bimbingan konseling. Tepatnya pada layanan apa? A. Layanan penguasaan konten, B. Layanan informasi, C. Layanan penempatan dan penyaluran, D. Layanan bimbingan kelompok, layanan konsultasi. Jadi di sini ada beberapa yang namanya layanan untuk bimbingan nih teman-teman. Nah, layanannya kira-kira apa? Yang di sini clue-nya adalah membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran. Nah, udah jelas kan teman-teman, ada clue-nya kan di dalam soalnya. Jadi yang paling tepat adalah yang C di sini teman-teman. Jadi layanan adalah layanan penempatan dan penyaluran. Karena di sini kan tidak ada berkaitan dengan informasi penguasaan konten, tidak ada. Di sini juga tidak ada layanan bimbingan kelompok bergu gitu kan, nggak ada kan teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C, seperti itu. Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, prodi, program latihan, magang, sampai ke kegiatan ekskulnya. Jadi beberapa layanan itu harus teman-teman pun pahami. Silakan teman-teman baca lagi materi-materinya ya. Kita lanjut di soal nomor 3.
Penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan. Kita kasih clue-nya dulu teman-teman, kita garis bawahi. Pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Adalah termasuk ke dalam penilaian apa? Nih, ini kalau misalkan teman-temannya tidak begitu memahami materi, maka yang ini akan teman-teman pilih pengetahuan. Karena di dalam soalnya di sini sudah ada menerapkan pengetahuan. Nah, bisa jadi soal mengecoh teman-teman semua untuk langsung jawab, ternyata pertanyaannya itu bukan untuk pengetahuan. Coba lihat teman-teman. Yang ditekankan adalah menyelesaikan atau melakukan tugas yang berkaitan dengan keterampilan. Menyelesaikan tugas tentang keterampilan, maka harus digunakan pengetahuan yang dia miliki. Tapi untuk menyelesaikannya adalah menyelesaikan pekerjaan di ranah keterampilan atau psikomotorik, bukan di ranah kognitifnya teman-teman. Ya, jadi di sini teman-teman harus jeli dalam melihat soal. Jadi soal itu tuh harus kemana arahnya, maunya apa. Kalau misalkan kita tahu nih soal itu maunya apa, maka kita bisa memilih jawaban yang paling tepat dari jawaban yang tepat. Karena di dalam soal itu opsinya tuh banyak banget yang mirip-mirip teman-teman. Nah, kita tuh bisa meng-cancel, bisa mendelete opsi-opsi yang memang sudah ketahuan tidak reliable dengan yang ada teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat secara mendalam nih teman-teman, di dalam soal tersebut sudah pasti ada clue-nya atau langsung pengertian yang harus kita tuju. Nah, itu yang harus teman-teman temukan. Nah, bagaimana cara menemukan kita tahu soal ini langsung kita jawab seperti yang tadi saya berikan? Maka teman-teman harus banyak taklukan soal. Jadi soal-soal yang seperti ini baca lagi, oh maunya seperti. Jadi ada latihan. Nah, repetisi ini teman-teman bisa dilakukan dari YouTube atau teman-teman pun bisa ikut di kelas pendampingan ya teman-teman. Ini belajar seleksi akademik PG, pretest bersama kami. Dengan teman-teman chat aja di Mintera 087723317506. Biasanya kalau misalkan belajar sendirian tuh nggak terjadwal teman-teman. Tapi kalau misalkan pembelajarannya bareng sama teman-teman yang lain, sama pejuang pretest yang lain di seluruh Indonesia, maka kita bisa bareng-bareng belajarnya seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak lakukan soal ya, nonton YouTube dari channel kami, boleh silakan ikut kelas belajar pretest juga, silakan, boleh tinggal chat aja. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 4. Oh, ini kita baca dulu pembahasannya. Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam rangka pengetahuan nih, seperti yang di soalnya itu. Gampangnya teman-teman ya. Karena kan soal-soal pretest itu kan soal-soal yang memang pemecahan masalah teman-teman. Jadi kita harus paham materinya apa, kemudian kita harus paham bentuk soalnya tuh maunya apa, seperti itu. Oke. Kita ke soal nomor 4. KD yang akan diukur, lingkup materi, indikator soal, nomor soal, level, dan bentuk soal adalah ciri dari penyusunan apa nih teman-teman? Apakah penilaian, apakah kisi-kisi, model pembelajaran, strategi pembelajaran, atau tujuan pembelajaran? Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman begitu baca soal kemudian blank, gak tahu harus apa, teman-teman tenang dulu dalam melihat soal, apalagi nanti kalau memang ada soal panjang. Jadi teman-teman lihat dulu teman-teman opsi yang memang tidak ada kaitannya dengan soal. Seperti gini teman-teman, kalau misalkan tujuan pembelajaran teman-teman di sini, kalau tujuan pembelajaran kan bukan yang diukurnya itu kan bukan dari nomor soal kan teman-teman. Nah di sini kan udah ada clue-nya teman-teman, nomor soal. Oke, kalau tujuan pembelajaran kan audiens, behavior, kondisi, dan degree kan teman-teman. Nah ini nanti kita akan bahas ya ABCD itu apa di part selanjutnya. Strategi pembelajaran pun dia nggak pakai nomor soal kan teman-teman. Udah pasti kan di sini tuh sudah ada nih teman-teman. Nomor soal, level, dan bentuk soal, coba bayangkan teman-teman. Sudah ada clue-nya teman-teman. Maka ciri-cirinya itu kalau misalkan teman-teman ragu pasti antara penilaian dan kisi-kisi kan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pilih penilaian, maka penilaian itu banyak teman-teman.
ada yang namanya penilaian afektif, kognitif, psikomotorik. Karena di sini kan tidak disebutkan teman-teman apa itu tes lisan, tes menjodohkan atau demonstrasi ataupun observasi. Ini kan tidak disebutkan. Yang disebutkan itu adalah nomor soal, bentuk soal. Yang pasti adalah yang kisi-kisi. Karena teman-teman di dalam kisi-kisi itu ada yang namanya kompetensi dasar, materi pokok, indikator, level soalnya. Dan ini ada uraian pilihan ganda atau uraian nomor soalnya pun ada di sini. Jadi teman-teman harus paham kalau misalkan ini apa ya, lihat lagi apa sih yang akan kita kasih clue-nya nih. Kalau misalkan kalau misalkan lingkup materi, oke deh, masih belum bisa menemukan. Materi masih belum bisa menemukan. Indikator soal ini udah mulai merambah ke soal. Oke, udah ada bayang-bayangan tentang soal-soal seperti itu. Baru di nomor soal, kalau di dalam kisi-kisi ada nomor soal enggak? Ternyata kan kisi nomor soal ada, kemudian levelnya ada enggak, bentuk soalnya bagaimana? Kalau yang ada bentuk soal udah pasti teman-teman larinya itu ke kisi-kisi kan. Nah, jadi ini harus pahami teman-teman. Oke. Jadi jangan sampai ada soal-soal jebakan yang teman-teman memang nanti malah ikut ke jawaban yang salah teman-teman. Jadi kalau misalkan di kelas itu nanti di drill teman-teman setiap sore menggunakan kuis di Telegram dengan waktu 45 detik 1 menit. Jadi teman-teman terlatih mentalnya untuk jawab soal. Jadi itu berkaitan banget dengan mental jawab soal teman-teman semua. Dan alhamdulillah udah banyak alumni kita yang lulus dari Pretest maupun yang UP. Dan yang belum pada lulus UP-nya teman-teman semangat untuk retakan. Untuk teman-teman yang belum lulus Pretestnya tahun ini insya Allah bisa lulus, amin ya. Silakan ketik di kolom komentar, amin 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 amin. Kita lanjut teman-teman ya di soal nomor 5. Apa saya menjelaskannya lumayan lambat? Saya mencoba untuk lebih lambat karena banyak yang komen jangan terlalu cepat. Oke, kita lanjut di soal nomor 5 nih. Kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar. Kemampuan untuk menilai kesukaran sesuatu masalah atau suatu masalah ini tuh ya harusnya ya. Kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri adalah termasuk ke dalam pengetahuan apa? Apakah metakognitif, kognitif, afektif, psikomotorik, konseptual. Nah, di sini teman-teman kita lihat lagi. Kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, bagaimana menilai kesukaran suatu masalah, bagaimana dia mengamati tingkah pemahaman dirinya, menggunakan informasi untuk mencapai tujuan. Ke dalam pengetahuan yang mana teman-teman? Kalau misalnya kognitif kan tidak ya, kalau teman-teman kognitif kan tentang pengetahuan ya kan, di sini udah masuk tentang ke dalam pengetahuan, masih pengetahuan lagi kan. Afektif, sikap, apakah ini ada implementasi sikapnya teman-teman? Kalau kan tidak ada teman-teman yang untuk implementasi sikap ke dalam sesama teman, itu kan tidak ada. Psikomotorik apa di keterampilan, yang paling tepat adalah metakognitif teman-teman. Kalau metakognitif itu bagaimana dia memecahkan permasalahan dalam kemampuan dirinya sendiri gitu kalau metakognitif itu. Nah, coba kita lihat di pembahasannya. Metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkah pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai pemajuan pembelajarannya sendiri. Itu menurut Flavor tahun 1979. Jadi yang paling tepat adalah yang metakognitif. Seperti itu. Harus rajin baca ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah part 10. Nantikan untuk part selanjutnya. Mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya, kaminya sehat, bisa menemani teman-teman semua. Dan jangan lupa ikuti kelas Pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Tinggal chat saja teman-teman di admin Mintera 087723317506. Silakan share video ini untuk teman-teman guru lainnya. Mudah-mudahan yang share teman-teman dimudahkan dan lulus PPG-nya di tahun 2023 ini. Terima kasih teman-teman, ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.